Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Ketemu lagi dengan Ibu Atun Widyastuti. Dalam pertemuan kali ini, Bu Atun akan menjelaskan tentang bentuk aljabar. Adapun kompetensi dalam bentuk aljabar adalah yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bentuk aljabar diharapkan peserta didik mampu mengenal bentuk aljabar serta mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Berikut sekilas tentang aljabar. Beliau adalah Bapak Aljabar. Beliau bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan astrologi. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian membeli alat tulis di koperasi sekolah atau di toko buku seperti membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen? Nah, ketika kalian membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen, nanti akan disajikan dalam bentuk aljabar. Anak-anakku semua, perhatikan ilustrasi berikut. Misal, Bu Atun membeli 2 pak pulpen ditambah 3 pulpen. Nah, nanti di sini bisa disajikan dalam bentuk aljabar jadi seperti apa? Misal, di sini yang pertama ini ada 2 dus atau 2 pak pulpen. Di sini ada 3 pulpen. Kita misalkan dulu. Kita misalkan E adalah jumlah pulpen dalam 1 pak ini. Maka kalau ini ada 2 pak, nanti akan jadi 2X. Ditambah lagi ada 3 pulpen, maka ini akan menjadi 3. Jadi tadi apa? Jika X menyatakan banyaknya pulpen dalam 1 kotak ini dan ditambah dengan 3 pulpen, maka nanti dapat ditulis bentuk aljabarnya seperti ini. 2X ditambah 3. Seperti ini. 2X ditambah 3. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 3, ini nanti terdapat 2 suku di dalam bentuk aljabar. Suku yang pertama yaitu 2X, suku yang kedua yaitu 3. Sekarang apa yang disebut suku itu, anak-anak? Perhatikan definisi berikut. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya. Jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi bisa jumlah, bisa selisih. Sekarang mari mengenal bentuk aljabar. Misal di sini ada bentuk aljabar 2X plus 3. Nah, pada bentuk aljabar ini nanti akan muncul 3 unsur bentuk aljabar. Yang pertama yaitu koefisien, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta. Sekarang apa yang disebut dengan koefisien itu? Apa yang disebut dengan variabel? Apa yang disebut dengan konstanta? Lihat definisi berikut. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga dengan peubah.
variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Berikutnya, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Itu yang disebut konstanta. Berikutnya, koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Nah, saya ulangi lagi, jika ini terdapat bentuk aljabar 2x ditambah 3, maka ini, tanda ini disebut operasi penjumlahan. Angka 2 ini disebut koefisien. Karena apa? Koefisien tadi apa? Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Nah, ini yang disebut koefisien, itu angka yang menyertai suatu variabel. Berikutnya, variabel. Apa itu variabel? Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi X itu belum diketahui nilainya dengan jelas, maka ini yang dinamakan dengan variabel. Variabel itu tidak disajikan dalam X saja, ini bisa disajikan dalam huruf kecil, bisa A, B, C, sampai Z. Terus berikutnya unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi ini cuma berupa bilangan saja, inilah yang disebut dengan konstanta. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan ini. Buatun memiliki masalah di sini. Saya bacakan ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Agus, Pak Budi, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Budi menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja? Pak Agus menjawab, saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyaknya buku tapi dengan satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan banyaknya buku yang ia beli dalam satuan buku. Sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar bagaimana? Nah, ada 2 pembeli yaitu Pak Budi dan Pak Agus. Pak Budi membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Agus membeli 5 buku. Kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar berarti apa? Jika X ini menyatakan jumlah buku dalam 1 kardus, maka 2 kardus dinyatakan dengan 2X ditambah 3 buku, berarti bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3. Pak Agus bagaimana bentuk aljabarnya? Karena Pak Agus hanya membeli 5 buku saja, maka bentuk aljabarnya dinyatakan dengan 5. Begitu anak-anak. Nah, seandainya Pak Agus membeli lagi 4 kardus buku, bagaimana bentuk aljabarnya anak-anak? Sekarang saya ulangi, Pak Agus tadinya hanya membeli 5 buku. Kalau membeli 4 kardus buku lagi, berarti bentuk aljabarnya bagaimana? Berarti Pak Agus membeli apa? 4 kardus buku ditambah 5 buku. Jadi bentuk aljabarnya menjadi apa? 4X ditambah 5. Itu adalah bentuk aljabarnya. Sekarang berikutnya, di sekitar kita juga banyak orang yang menyatakan jumlah banyak suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut.
tetapi menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misal, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati bentuk-bentuk aljabar berikut. Misal di sini, X menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak. Nih, ada kotak, ada tabung. X itu menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak. Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Maka di nomor 1 ini ada 2 gambar bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2. Nomor 2 ini ada 1 kotak berisi bola. Maka bentuk aljabarnya adalah X. Karena apa tadi? X menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak. Maka bentuk aljabarnya adalah X. Berikutnya ada 2 kotak berisi bola. Kalau dalam bentuk aljabar ini X, ini X, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah X. Jadinya 2X. Berikutnya ada 2 kotak berisi bola dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Berikutnya, ini ada 2 kotak berisi bola, 1 tabung berisi bola, dan 4 bola. Maka jika disajikan dalam bentuk aljabar, ini adalah 2X ditambah 1Y ditambah 4. Atau 2X ditambah Y ditambah 4. Nah, berikut coba. Ini ada 2 kardus berisi bola, ada 3 tabung berisi bola, dan 7 bola. Kalau disajikan dalam bentuk aljabar jadi bagaimana anak-anak? Berarti jadi 2X ditambah 3Y ditambah 7. Itu adalah bentuk aljabarnya. Bagaimana? Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah tugas buat kalian. Nanti tugasnya apa? Buatlah kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian hasil diskusi nanti kita masukkan ke WA group untuk didiskusikan bersama-sama. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dapat Ibu simpulkan apa? Pada sebuah bentuk aljabar itu minimal terdiri dari 1 suku yang memuat variabel. Seperti tadi ada 2X, 3X, 4Y, 5Z, dan seterusnya. Yang kedua, pada bentuk aljabar itu terdapat 3 unsur, yaitu ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.